tungguin ya teman-teman. Ya. Oke, kita akan masuk ke acara intinya. Jadi kita sebelum ngobrol, kita mau kenalan dulu. Aku sambut dulu ya teman-teman. Speaker atau narasumber kita malam ini Kak Bayu Adi Persada. Halo, selamat malam Kak Bayu. Ini aku panggilnya. Ini panggilnya Kak aja ya Kak, biar lebih asik. Oke Kak Bayu. Malam ini nih Kak Bayu, kita kan mau ngomongin tentang product manager. Nah, pasti Kak Bayu itu pengalamannya sudah cukup lumayan banyak ya Kak di product manager begitu. Tapi sebelumnya kita pengen kenal nih sama Kak Bayu dari perjalanannya Kak Bayu itu seperti apa sih gitu. Ini boleh diceritain sambil menyapa teman-teman di studio di Google Meet, maksudnya gitu. Iya, jadi thank you Tito, thank you Kayla. Jadi kalau boleh dibilang kayak buat perkenalan singkat, I've been like working in product management for the last 5 years ya, udah 5 tahun belakangan bekerja terkait product management. Sebelumnya memang nggak kepikiran. Jadi waktu 2014-2015, alhamdulillah dapat beasiswa ke Inggris, kemudian habis pulang dari sana explore opportunities, apa sih yang sebenarnya menarik di Indonesia waktu itu, dan memang role product management waktu itu masih sangat baru ya, 2015 itu masih sangat baru. Jadi pun startup dulu, even di unicorns, di Tokopedia atau mungkin Traveloka, Bukalapak, masih benar-benar juga menerka-nerka bentuk yang pas tuh seperti apa gitu ya. Jadi kalau dibandingkan misalnya sama Silicon Valley di US atau di Europe, jadi product management role itu di Indonesia masih cukup baru ya, dari 5 tahun lalu, dan tapi semakin lama semakin matang, semakin benar-benar mature lah ya dari si role. Dan memang kalau boleh dibilang ini posisi yang sangat-sangat challenging gitu loh. Jadi mungkin kalau di awal kita masih menerka-nerka sebenarnya product management ini di mana sih lokasinya atau posisinya di bagian tech system gitu, apakah dia sistem analis atau mungkin business analis atau mungkin project manager, apa sih bedanya dan segala macam. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di sana ya. Cuman mungkin untuk perkenalan lebih singkat itu dulu. Sekarang kerja di Grab, basically sebenarnya Grab ya, the whole Grab sering bolak-balik Singapura sebelum Corona. Jadi basically punya office 2 di Jakarta sama di Singapura. Mostly I'm working on GrabFood. Jadi lebih ke bagaimana kita provide the best experience untuk para, ya of course kita ngomongnya eaters, pengguna GrabFood, dari mulai awal, dari mulai discovery mau cari makanan apa, sampai akhirnya bisa bayar, sampai akhirnya makanannya sampai di kita. Ya itu jadi end-to-end prosesnya di sana. Ya, ini itu dulu. Oke, thank you nih Kak Bayu. Berarti kantornya ada di Indonesia dan juga di Singapura gitu ya. Oke, teman-teman nanti yang mau bertanya boleh di chat aja, nanti kita akan unmute. Kalau misalkan teman-teman pengen ngomong langsung boleh nanti di unmute. Lalu boleh dikenalin ya dari mana, nama dan dari mana gitu. Oke. Nah, Kak Bayu, ini aku kan penasaran nih sebenarnya kalau PM itu garis besarnya ini ngapain sih Kak Bayu gitu? Oke. Jadi mungkin gini ya teman-teman, kalau boleh dibilang garis besar, sebenarnya ada satu jawaban yang singkat ya. Kita role ini tuh sebenarnya addressing problems, oke? Tapi balik lagi, semua role kan sebenarnya addressing problems, tapi ini benar-benar spesifik problemsnya, konteksnya apa? Oke? Problems kalau di Grab benar-benar problemnya problem customer kita, ya. Orang yang mau, kalau misalnya balik lagi lebih spesifik lagi, kalau misalnya GrabFood, maka problemsnya orang-orang yang mau pesan makanan, ya. So problem space-nya bakal sangat luas gitu. Mulai dari apa yang mau dimakan, kemudian bagaimana cara bayarnya, apakah ketika misalnya ketika dia pengen tahu kapan sih sampainya, kemudian setelah sampai kalau ada komplain gimana, misalnya pesan 2 pizza, nyampainya 1 pizza, terus gimana caranya. So ada space problem yang sangat-sangat luas dalam setiap bisnis model. Nah, tugasnya PM adalah understanding and validating the problems.
Karena jadi kalau dibilang program manajemen, product management itu apa sih untuk ngembangin feature, bisa jadi solusinya bukan feature, gitu. Bisa jadi sebenarnya solusinya adalah sekedar misalnya notifikasi misalnya, atau sekedar misalnya informasi yang lebih jelas itu kan bukan feature, itulah sebenarnya apa ya istilahnya solusi yang kita kasih setelah kita tahu sebenarnya masalahnya itu apa. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi addressing problems, understanding customers, kemudian baru akhirnya ketika kita tahu validasi masalahnya apa, baru kita bisa mengejawantahkan masalah menjadi solusi gitu. Mungkin itu. Oke, itu berarti harusnya seorang produk manajemen itu adalah addressing the problem gitu ya. Jadi bisa jadi keluarnya tuh bukan bikin apps atau bikin feature gitu ya Mas ya. Jadi betul. Ini sebenarnya perspektif yang agak bisa jadi bukan salah sih, tapi mungkin kurang tepat juga ya. Product manager tuh kerjanya apa? Ngebuat apps, ngebuat feature, ngebuat misalnya ngebuat kayak visual yang menarik. Ya bisa jadi memang harus melakukan itu, tapi that's not the point gitu. Poinnya adalah dengan adanya kita bikin app itu addressing people problem. Ini salah contoh ya, contoh konkret yang boleh bilang menegasikan bahwa app adalah sebuah solusi. Oke, jadi waktu saya kerja di Mapan itu ya, saya sebelum habis balik dari Inggris, kemudian karir pertama product management waktu itu di Gojek Group, sekarang Gojek Group. Kemudian waktu itu lagi makan siang, saya nemuin pamflet tuh waktu itu. Pamflet, istilahnya pamflet itu containing iklan buat download app. App-nya untuk apa? Untuk pesen bajai. Literally pesen bajai. Okay. Kemudian balik lagi ke statement yang di awal tadi. Apakah orang butuh aplikasi buat pesen bajai? Right? Kalau misalnya kita beranggapan bahwa product management itu buat feature, berarti tugasnya selesai dong. Ngebuat app buat pesan bajai. Tapi akhirnya siapa sih yang gunain? Apakah ada problem yang benar-benar muncul di customer kita untuk atau orang-orang sekitar di Jakarta lah ya, bahwa dia mau kalau mana harus naik bajai, kemudian dia butuh app untuk pesan itu. Bu, kalau kita lihat lebih jauh, bajai itu kan terbatas ya, wilayah operasinya. Betul, wilayah operasinya terbatas. Sehingga mobilitasnya pasti sangat-sangat terbatas juga. Terus kemudian nggak begitu cepat dibandingkan motor. Kemudian nggak ada AC dibandingkan mobil. Jadi benar-benar ceruk sekali gitu loh segmen usernya. Dan ternyata memang nggak berapa lama tiba-tiba aplikasinya hilang aja di App Store. Ya, karena memang mungkin nggak ada yang download, nggak ada penggunanya. Jadi kita memberikan jawaban pada pertanyaan yang orang itu nggak nanya gitu. Kebayang kan maksudnya? Kita, this is the answers. Tapi saya nggak nanya pertanyaan itu gitu. You know what I mean? Jadi kita memberikan solusi yang orang tuh nggak butuh. Nah ini yang jadi masalah. Jadi makanya ketika jadi sebagai orang produk harus ngerti banget masalahnya apa. Bisa jadi masalahnya balik lagi tergantung bisnis model perusahaan tersebut ya. Misalnya contoh kita product management untuk misalnya e-commerce sama Grab pasti beda karena problem orang yang beli barang sama orang yang pesan ojek beda. Oke? Beda banget gitu. Bisa jadi misalnya kalau misalnya kayak orang mau pesan makanan dia punya preferensi gitu. Saya maunya makannya mie ayam atau mungkin bakso. Tapi kalau ini kan emang ada orang punya preferensi saya cuma mau naik NMAX misalnya. Kan nggak ada ya. Yang penting pokoknya naik ojek bisa sampai ke kantor dengan cepat dan dengan selamat. So ini jadi benar-benar definisi problem yang berbeda gitu. Nah, tugasnya product management adalah ngerti banget validasi apakah benar-benar problemnya benar dan ada, kemudian building solution dari situ. Nah. Oke, termasuk memahami customer behavior-nya juga gitu ya Mas ya, karena mungkin pengguna bajai juga tidak semuanya pakai apps kali ya. Lebih enak bang gitu nggak sih?
Dan dia lebih sering nawar kan, bang 20.000, 15.000 jadi. Tapi kalau di app kan nggak ada lah hal yang kayak gini yang jadi Yes. Oke, berarti perlu di-highlight ya guys, bahwa PM itu adalah PM atau PO nih ya. Nah, tapi sebelum lanjut ke PM atau PO, kita harus meng-highlight bahwa kita address the problem. Betul. Dan tidak harus buat app gitu ya. Okay. Betul. Ya. Nah, tapi kita penasaran nih Mas, penasaran nih Kak Bayu kemarin gimana sih mengawali karir sebagai PM? Dulu kan pas jadi PM dulu, lalu menjadi lead-nya PM, jadi kayak yang mengkoordinir PM-nya gitu ya. Iya. Jadi mungkin kalau boleh dibilang background saya di tech juga, saya lulusan ITB teknik informatika ya. Jadi emang passion di teknologinya dari lama sih. Dan kemudian berkarir di software engineer, kemudian di business analyst, kemudian alhamdulillah dapat beasiswa. Beasiswanya pun ngambilnya soal again tech sama social impact gitu ya, teknologi sama social impact di Manchester. Kemudian setelah itu balik ke Indonesia, benar-benar mau starting from zero gitu. Setelah punya basic pendidikan yang kuat di teknik informatika, kemudian selama pengalaman kurang lebih 3-4 tahun di bidang teknologi informasi juga, S2-nya di sana. Kemudian pas masuk ke sini, pas balik lagi ke Indonesia 2015, mikir apa ya piece of puzzle selanjutnya buat diri saya gitu ya. Terus kemudian akhirnya finding opening soal product manager. Nah, waktu itu masih bertanya-tanya kan, tadi saya udah nyebutin bahwa itu kayak role yang lumayan baru gitu. Akhirnya googling, cari-cari, kemudian lihat di Google seperti apa, di Apple seperti apa, ya pokoknya yang udah besar ya, di Amazon, di US sana. Dan jadi basically product management kalau dibilang ya palu gada dari bisnis analis, sistem analis, project manager, karena apa yang kita lakukan tuh mencakup semua itu. Bayangin, konteks kita adalah solving the problem. Solving the problem itu ya juga harus ngerti tech-nya seperti apa. Harus bisa ngobrol sama engineer, benar kan? Karena solusi yang kita tawarin adalah dengan teknologi gitu. Dan ya tadi kita ngomong ya, building app, building features, itu kan semua ada tech-nya. Ngerti mobile development seperti apa, kalau emang domainnya di web, ngerti web development-nya, requirement-nya apa aja. Itu pun ada so far ada dua bagian ya, ada back end, ada front end dan segala macam. Itu juga harus ngerti gitu. Kemudian itu apa lagi sih? Harus juga ngerti bisnis. Oke. Kalau kita solving the problem tapi nggak menghasilkan uang ya buat apa? Kita kan bukan social enterprise. Anda bisa product management bekerja di perusahaan yang emang tujuannya adalah gathering profit. Jadi setelah solving the problem, ngerti bikinnya gimana, ya harus bisa ngasilin income buat perusahaan gitu loh. Nah, biar benar-benar bisnisnya bisa sustainable dan growing. Ya, paham ya, ini ada benar-benar harus dibedakan. Harusnya secara bisnis sustainable, secara sosial juga impactful gitu. Secara benar-benar secara customer problem orang merasakan oh ya ada manfaatnya nih, misalnya dengan apa sih Grab, Gojek atau mungkin e-commerce atau apapun lah ya. Jadi memang jelas di situnya. Kemudian harus juga ngerti customer study. Itu juga customers itu apa sih? Untuk understanding customers, kita masih research, ya kan? Research itu apa? Ada dua, kuantitatif, kualitatif. Bisa pakai survei, bisa pakai misalnya interview, wawancara. Nah, basic-basicnya juga product management harus ngerti gitu loh, bahwa gimana caranya misalnya ketika kita tujuan langsung ngobrol sama interview sama user kita juga bisa ngerti, punya empati, punya without judgment kita ngobrol misalnya. Kayak basic interviews prinsipal juga misalnya kita harus juga paham gitu ya. Kemudian ngomongin desain. Kita juga walaupun kita mungkin nggak punya kompetensi misalnya buat like Adobe Premiere atau Adobe like Photoshop or whatever like designing tools, mungkin kita nggak begitu ahli desain, tapi kita harusnya sense of good design or good usability. Kebayang ya, misalnya aplikasi kita ini merah mencolok nih, kita juga harus tahu, ngapain sih merah mencolok, ini bukannya jadi terlalu keras ya warnanya dan segala macam. So, kita bisa membangun productive diskusi yang benar-benar produktif ke semua pihak. Ya, karena product management baik tadi, ini
boleh bilang palu gada, mesti ngerti desain, ngerti research, ngerti data, ngerti tech, ngerti bisnis, semuanya itu. Ya, jadi kita nggak fokus kepada oke, sistem analis berarti cuman jadi temennya engineer doang, nggak peduli bisnisnya gimana. Loh, ini enggak, ini totally different role yang sangat-sangat besar skopnya. Tapi justru dari situlah kita bisa belajar banyak dan benar-benar ngerasa ketika misalnya contoh feature kita udah rilis, produk kita udah rilis, kemudian traction-nya bagus, orang pada pakai, dan akhirnya secara bisnis bagus. Kita merasa oke, like fulfillment-nya itu dapat gitu. Oh ya, I did something good to our customers and juga to our business gitu. Mungkin itu dulu yang bisa di. Oke. Nah, tadi dijelasin bahwa ini tuh perpaduan gitu ya antara bisnis, tech, lalu ada seninya juga nih kayak kita sebut mungkin UI UX gitu ya. Jadi kayak macam-macam gitu, harus melihat dari segi estetikanya juga gitu. Nah, penasaran nih, skill apa sih Kak Bayu yang bisa teman-teman mungkin harus kembangin gitu dari mulai, kan tadi technical udah kita obrolin ya, mungkin skill-skill apa sih yang perlu dibentuk gitu, dan apakah memang wajib banget orang tech atau di luar tech bisa masuk juga? Enggak, sebenarnya enggak. Jadi itu juga perspektif mungkin yang keliru ya, bahwa pasti product management harusnya masuknya dari tech segala macam. Enggak kok. Dulu di banyak tempat selama pengalaman 5 tahun belakangan ini, ada juga dari ekonomi, dari sosial, dari sastra bahkan, imagine, dan dari sastra Prancis masuk product manager. Sekarang saya punya teman, dia head of product di salah satu startup health di e-healthcare di Jakarta. Jadi memang balik lagi nggak ada kayak rigid kayak limitations gitu, nggak ada. Yang jelas gini penting. Pertama adalah communication. Okay? You have to be a very very good communicator, both written sama verbal. Jadi tulisan ketika bikin misalnya dokumentasi jelas, terstruktur, singkat, nggak bertele-tele, kemudian to the point. Okay. Karena dokumentasi ini bakal dilihat semua orang. Anda ngomong sama engineering harus ngerti sebenarnya apa yang mau dibikin. Ngomong sama bisnis ngerti. Mereka harus ngerti emang kalau kita bikin ini impact-nya apa. Oke, ngomong sama stakeholder lain, prosesnya gimana misalnya, step by step-nya, SOP dan segala macam harus jelas. Verbal, Anda mesti meyakinkan orang-orang untuk okay, this is the best, this is how we want to solve our problems. Benar ya? Jadi kalau seandainya kalau kita punya lack of communications, dokumentasi kita nggak jelas, kemudian cara ngomong kita misalnya bertele-tele, orang mesti nggak ngerti, orang nggak bisa ngasih buy-in tentang apa yang kita mau tuju, kita akan sangat-sangat kesulitan. Ya, so that the first thing is actually communication. Communication. Okay. Kemudian yang kedua, I think boleh dibilang strong analysis. Ya, strong analysis itu apa sih? Balik lagi, ketika kita dipaparkan dengan sebuah masalah, kita harus punya kemampuan untuk benar-benar menjabarkan problem itu menjadi sangat-sangat spesifik, sangat granular, dan akhirnya memvalidasi problem itu apakah benar-benar ada atau ternyata itu adalah sebuah asumsi, ya, atau hal yang kayak gini yang dibutuhkan seorang product manager, very very strong analytical thinking. Ya, kita bisa ngelihat data, kita bisa ngelihat misalnya like problem space-nya seperti apa, ya. Kemudian yang ketiga, criticality, questioning everything. Karena gini, ya, karena kalau kita nggak kritis, kita take everything as it is, bisa jadi kita mengerjakan baik lagi menjawab problem yang sebenarnya orang tuh nggak nanya. Baik lagi yang tadi yang ngomongin tadi soal aplikasi budget tadi. Kalau seandainya orang lebih kritis, dia bakal terus bilang usernya siapa, ada nggak kebutuhannya. Kalau kemudian setelah ini kan nggak cuma customer yang pakai, tapi juga tukang bajanya harus punya aplikasinya dong, biar bisa ketika misalnya ada order gitu ya, mereka bisa nggak memakai app-nya. Hal-hal kayak gitu. Jadi kepikiran bahwa ini ada problem, ditembak terus sampai akhirnya kecil dan spesifik ketika kita kita validasi, oh ya benar, dan kemudian kita benar-benar mulai dari space yang problem yang sudah spesifik dan tervalidasi tadi. Nah, itu.
Jadi tadi udah kita ngomong communications, critical thinking, good analytical thinking. Next, I think last but not least is about leadership. Leadership sendiri lebih spesifik adalah like leading by example. Leading by example tuh benar-benar ketika kita harus jadi orang yang pertama maju ketika ada masalah dan mendorong tim untuk terus bergerak secara kontinu. Oke, jadi kita memimpin dari belakang. Oke, benar-benar merangkul orang, meyakinkan orang, oke, this is the way to go. Semua dari engineering, dari operation, business, mungkin customer service dan segala macam. Kita benar-benar kayak orkestra ya untuk menyelesaikan sebuah masalah ya tadi gitu. Dan itu butuh leadership. Benar-benar memang sih nggak bisa diukur ya. Leadership itu kayak gimana sih segala macam. Bisa dilatih kok dengan misalnya dengan organisasi, dengan sering ya gabung dengan komunitas, kita bisa ngerasa bahwa leadership is about influence. Leadership is not about position. Oke, Anda adalah bos punya bawahan. Enggak juga. Ya, banyak ya, sorry Kak Bayu, ini ke mute sepertinya. Oke, halo? Ya, oke. Ya, sudah terdengar. Lagi tadi sampai mana ya? Oke, tetap leadership ya. Balik lagi, leadership itu it's not about position, tapi it's about influence. Ya, jadi gimana caranya kita bisa menggerakkan tim kita. Ya, itu yang penting. Oke. Ini berarti ada tadi, kalau aku rangkum ada 4 nih. Communication, strong analysis, questioning everything, criticality ya. Dan terakhir tuh leadership. Ya. Nih. Nah, misalnya sebenarnya satu lagi, boleh dibilang lebih ke kayak knowledge juga penting sih. Knowledge mungkin basic tech atau like technical knowledge gitu ya. Yes, technical knowledge walaupun sedikit, tapi I think it's still quite important. Nice. Dan semua ini tuh bisa banget untuk dibangun mulai dari sekarang gitu ya Kak. Ya kayak communication. Mungkin yang ketika ngomong belum terpetakan kan kadang-kadang kalau ngomong terpetakan tuh agak susah gitu ya. Baik tertulis maupun lisan itu kan susah, itu bisa dilatih gitu. Tapi kayak misalnya strong analysis tuh kadang-kadang jadi PR nih di teman-teman. Ini harus membuktikan seperti apa gitu, nah itu bisa dilatih dari sekarang. Kan di kuliah juga dapat kan itu statistik kayak gitu kan juga diajarin juga tentang hal analisis. Questioning everything itu berarti kayak why analysis gitu ya Kak. Jadi kayak selalu bertanya why selalu dapat. Ini soal criticality sebenarnya. Criticality karena critical ini dimanapun bakal berguna ya. Kerja dimanapun. Jadi bukan ngebantah, tapi tetap dalam koridor yang pas bahwa kita ingin memastikan bahwa kita mengerjakan hal yang benar gitu loh. Nah, itu aja. Ya, oke. Lalu challenge-nya sendiri apa sih Kak ketika kita menjadi seorang product manager atau product owner gitu, challenge-nya apa nih ketika bekerja atau ngelakuin rutinitas sehari-hari? Gitu. Iya, challenge-nya sebenarnya banyak. Karena contoh misalnya problem itu kan banyak ya. Misalnya contoh dari ordering, kita order food aja, pesan makanan pakai GrabFood gitu atau GoFood. Itu dari awal dia cari sampai akhirnya foodnya nyampe, kemudian akhirnya ketika ada masalah atau segala macam itu banyak loh. Funnel user journey-nya panjang sekali dan setiap user journey punya banyak masalah. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kita memprioritaskan masalah yang paling penting untuk diselesaikan. Karena kita tidak punya semua waktu di dunia ini dan tidak punya semua resource. Ya, resource kita terbatas, waktu kita terbatas. Bagaimana kita memastikan untuk menyelesaikan masalah yang paling penting dengan resource yang sangat-sangat efisien. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu challenge-nya itu nggak mudah dan itu butuh pengalaman. Saya dari awal masih sangat ke lingkungan. Karena mungkin basic-nya kan role-nya baru, kemudian masuk ke product management, banyak masalah, akhirnya beberapa kali keliru dalam tanda kutip memprioritaskan masalah yang mesti diselesaikan. Misalnya feature A, kita
rilis duluan. Padahal sebenarnya ada masalah besar yang lebih penting daripada feature A tadi gitu, yang harus diselesaikan. Oh ini yang benar-benar harus juga butuh balik lagi tadi criticality-nya harus diasah, ya, dan juga analytical thinking. Ya itu sih soal decisions. Jadi every day is a problem, cari problem gitu ya. Oke. Nah sebelum kita berpindah ke teman-teman, ya, ini kalau boleh diceritain nggak kalau misalkan di Indonesia itu bedanya apa sih dengan di luar negeri untuk PM atau PO ini? Sebenarnya nggak ada bedanya ya. Kalau boleh dibilang makin kesini role product management semakin mature, semakin kita udah ngerti, banyak perusahaan udah bisa mengadopsi best practices dari luar soal ini, dan juga menyesuaikan dengan baik dengan culture Indonesia juga gitu, dengan culture startup teknologi di Indonesia. Saya pikir sebenarnya nggak ada perbedaan sih, karena like core of the role is actually the same everywhere. Ya, tinggal gimana konteks bisnis modelnya, konteks marketnya, karena market Indonesia sangat-sangat unik, sangat unik. Pengalaman sendiri di Indonesia tuh beda banget sama market orang Singapura, orang Thailand gitu ya, beda banget. Jadi benar-benar ya lokalisasi itu penting, bahwa kita ngerti sangat-sangat mendalam tentang customer kita gitu. Oke, jadi nggak ada beda, termasuk di Silicon Valley sebenarnya kita juga sudah pakai pakem-pakem mereka gitu ya. Iya. Cukup sama, cuman beda dari karakteristik problem dan betul marketnya gitu, ya. Oke, baik. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya, silakan bisa di chat atau unmute boleh. Jadi supaya kita lebih interaktif, aku juga ingin mengajak teman-teman yang di rumah ini untuk juga bertanya-tanya tentang apa sih PO, PM, tapi jangan nanya ya gajinya berapa sih Kak PM atau PO itu. Belum bener nih. Ya. Oke. Silakan ada yang pengen nanya nih, mungkin kalau kuliah Kak, aku kuliah gimana ya? Aku masih pengen mempersiapkan diri jadi PM. Kalau mau nanya via chat, boleh, silahkan Kak Mutia. Oke, ini ada yang nanya nih Kak. Apa aja sih tips buat yang, waduh, langsung banyak dong. Apa sih tips buat yang masih mahasiswa dan pengen banget jadi PM? Soalnya nyari intern untuk PM juga masih jarang banget. Nah, selain technical tadi yang udah Kak Bayu ceritain, beberapa skill yang di-develop, juga technical tadi yang di-develop, mungkin ada lagi nih Kak untuk tips-tips selain technical tadi. Iya, sebenarnya mungkin coba bangun di 4 hal tadi ya. Pertama soal communication, ya, communication soal verbal and written. Mumpung masih mahasiswa, justru kayak benar-benar waktu yang paling tepat untuk membangun diri dan mempersiapkan diri. Justru kebetulan ya mungkin teman-teman sekarang beruntung ya bahwa banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Demand-nya bakal terus ada dan akan sangat-sangat tinggi ke depan soal product management. Sekarang orang nggak nyari lagi sistem analis, orang nggak nyari lagi, jarang gitu ya, nggak bisa analis atau mungkin project manager. Dan ya, product management akan selalu ever going to be in demand gitu ya. So please prepare yourself better. Soal komunikasi tadi ya, bisa kok banyak cara belajarnya. Mungkin ikut organisasi, ikut komunitas, lebih sering ngobrol di for example di komunitas, di forum dan segala macam boleh. Lebih misalnya kalau written lebih cara ya biasakan aja menulis dengan lebih terstruktur dan singkat, concise, straightforward gitu ya. Kemudian soal tadi criticality, question everything. Bisa jadi bahkan teman-teman punya ide startup sendiri, bahwa bikin perusahaan sendiri, kenapa enggak gitu ya. Kemudian like analytical thinking, balik lagi gimana caranya kita menjabarkan problem yang sangat generik menjadi sangat-sangat granular dan sangat-sangat spesifik gitu ya. Itu juga harus diasah. Banyak kok dengan tugas-tugas kuliah misalnya, atau ikut forum, ikut komunitas lagi banyak. Atau mungkin cari mentor ya, mungkin kalau aku sih percaya bahwa banyak orang yang ingin yang oke gitu untuk punya menti gitu ya, emang benar-benar
willing untuk jadi mentor. Terus kemudian yang terakhir, asah leadership, kemampuan leadership, kemampuan menggerakkan orang, kemampuan like convince people to follow you, ya, bukan sekedar soal posisi, tapi soal benar-benar pengaruh dan soal value, karena kita sebagai product manager kita sharing value sebenarnya kepada tim kita, kepada like working team kita, counterpart kita di perusahaan gitu ya. Dan ya mungkin itu dulu tipsnya. Terus kemudian kayaknya lumayan banyak juga untuk intern buat product management. Mungkin not necessarily buat jadi PM ya, tapi lebih ke associate, lebih kepada misalnya kalian dampingi kayak ngikutin PM itu kerjanya apa. Kalau mungkin lebih rajin aja kayak ngelihat di ya perusahaan-perusahaan besar ya, mungkin kayak Bukalapak, Tokopedia. Waktu itu kita juga di Bukalapak sempat open buat internship di bagian ya terkait product management juga. Ya. Nah tadi Mbak Mutia tadi kalau misal belum puas boleh ditanya unmute boleh ya. Oke, ini pertanyaan Mas Sony sangat menarik. Jadi ada yang pengen banget jadi PM misalkan nih kayak Kak Rifa. Nah Kak Rifa nih pengen nih tanya gimana kalau fresh graduate kesempatannya menjadi PM? Oh oke. Ataukah mungkin ada step tertentu dulu yang harus dilewati? Jadi mungkin awalnya coba cari associate product manager. Jadi itu ada role yang biasanya dibuka untuk fresh graduate. Memang dibuka untuk fresh graduate lah kan. Atau dibuka untuk orang yang udah kerja 1-2 tahun, 3 tahun, tapi mau pivot, mau pindah ke mungkin sebelumnya dari system engineer atau mungkin software engineer mau pindah ke product management, ada role-nya associate. Baik lagi associate, tujuannya adalah PM, sebenarnya role-nya PM dalam skop yang lebih kecil. Contoh misalnya, kalau PM ngerjain misalnya satu soal payment misalnya, soal payment kan besar banget. Tapi mungkin associate mungkin dapat pekerjaan gimana caranya mungkin integrasi satu bank misalnya, jadi hal-hal kayak gini itu bisa memang disesuaikan oleh perusahaan. Nah, role itu banyak teman-teman. Sekarang mungkin agak sharing sedikit. Perusahaan itu juga memilih untuk grooming. Grooming itu benar-benar nurturing anak fresh graduate supaya jadi mature, jadi product management, product manager yang matang di perusahaan dia. Daripada nge-hire dari luar yang mahal. Gimana ya? Jadi lebih baik nanam dulu associate, kemudian di grooming supaya jadi matang, jadi kompeten, dan akhirnya benar-benar bisa kontribusi kepada perusahaan. Daripada mungkin dari luar tiba-tiba budgetnya bisa 5-10 kali lebih besar daripada hire fresh graduate. Mungkin itu ya. Kalau belum menjawab, silakan ditanya lagi. Ya, jadi mau dari associate tadi ya untuk intern bisa dicoba ya teman-teman. Ya. Carinya di mana? Banyak. Ada di Kaliber itu juga ada biasanya. Ada di Recruit juga ada. Yeah. Di Gris juga ada. Tinggal dicari aja. Di googling aja juga kadang keluar. Ya. Oke, menjawab pertanyaan yang lain nih. Ada yang nanya bisnis manager itu gimana? Apakah ada kesinambungannya? Apakah sama seperti strategic planner? Nah ini gimana nih Mas Kak Bayu? Jadi kayak PM itu sama nggak sih? Atau ada kesinambungan sama bisnis manager atau strategic planner nih? Ini pertanyaan ada overlapping-nya, ya. Bukan berarti product manager adalah strategic planner, bukan berarti product manager adalah business manager, bukan. Tapi ada overlap. Kayaknya kalau dari sini ada overlap-nya gini loh. Ada irisannya ya. Gitu ya? Ada irisannya, ya. Jadi bisnis itu kan banyak banget ya. Misalnya contoh ngomongin business development, ngomongin partnership, ngomongin misalnya kita terkait juga dengan sales sama marketing misalnya kemana-mana gitu ya. Dan kalau produk nggak sampai sana, tapi kita harus ngerti gimana produk kita bisa dimanfaatkan oleh mereka dan bisa membantu role mereka juga. Ya. Jadi kalau dibilang kesinambungan, of course ada kesinambungan, of course ada hubungannya, ya. Sama juga strategic planner, ya. Karena kita balik lagi yang tadi ada problem yang banyak banget, jadi kita prioritas mana problem yang diselesaikan paling awal, dan kemudian strategis kita pikirin habis A apa nih, habis A
gimana, apakah B atau C atau bahkan D. Ya, jadi strateginya harus juga ngerti. Oke, tentunya ya bukan berarti kita harus ngerti semua yang soal strategi, enggak juga, tapi benar-benar ketika diajak ngobrol sama strategi manager, head of strategi misalnya, ya harus juga bisa paham konteksnya dan bisa memberikan masukan yang konstruktif kepada mereka juga. Ya. Jadi tadi pentingnya komunikasi juga ngebangun komunikasi sama mereka ini ya Kak ya, yang bagian gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, apakah PM ikut serta dalam pembuatan campaign? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ya, ada di beberapa konteks memang misalnya dilibatkan karena misalnya contoh campaign-nya soal feature yang emang dia buat gitu ya, pasti dia dilibatkan. Tapi kalau benar-benar kayak feature-nya soal promo, yang penting kita masukin banyak bikin marketing campaign yang heboh, ya mungkin nggak dilibatkan gitu ya. Jadi tergantung konteks campaign-nya seperti apa. Oke, berarti harus tergantung konteksnya seperti apa tadi ya teman-teman. Lihat tadi konteksnya ya. Lalu kita next ke Kak Ivo, ada untuk kelas mentor. Apakah buat kelas mentor buat PM enggak? Itu nanti silakan di-add link-in-nya aja Kak Bayu, boleh ya Kak? Mungkin hire maksimal. Kan adiknya juga PM. Berarti bisa ditanya ke adik. Gitu. Oke. Lanjut ke next, jadi Kak Maya, nah ini pertanyaan cukup teknikal nih. Kak Maya boleh di-unmute aja, supaya kita lebih enak nih ngobrolnya, biar lebih engage aja kita. Ya, aku hitung 3, kalau nggak aku bacain. Ya. Halo? Oke, kayaknya dibacain. Oh iya, silakan Kak Maya, seneng deh ini kalau ngobrol. Silakan. Ya. Halo, malam. Iya, malam Maya. Ya, malam Kak Maya, silakan. Ya, selamat malam semuanya, Kak Bayu juga. Jadi mungkin langsung aja sesuai dengan pertanyaan saya tadi, kira-kira ada nggak rekomendasi buku atau knowledge source tentang PM nih untuk memperdalam ilmu tentang PM? Karena jujur karena masih newbie banget, jadi lagi nyari-nyari literatur apa sih yang kira-kira menunjang untuk SPM. Terus yang kedua tadi ada nggak tips trik untuk ketika bikin strategi brand plan gitu ya, misalnya as a PM supaya nyambung nih antara PM dengan sales dan juga marketing gitu. Oke, ini kayak saya boleh tanya lagi ya, Maya, cuma konfirmasi beberapa hal. Ini produknya fisik ya, misalnya obat ya, nama obat. Yes, betul. Oke. Saya coba jawab ya, walaupun ini sebenarnya bukan domain ekspertis saya. Ini kan sebenarnya produk ini yang di sini adalah it's more of like a digital product. Oke, digital product, bukan benar fisik produk. Misalnya tadi contoh kayak Rinso atau segala macam. Ini sebenarnya domain yang berbeda. Tapi I can try to answer ya. Oke, karena sebenarnya ada beberapa overlapping understanding juga antara produk digital product sama physical product. Ya, oke. Sebenarnya rekomendasi buku. Saya tahunya kebanyakan digital ya. So mungkin belum bisa jawab. Tapi gimana cara yang membuat brand plan? Oke. Sebenarnya gini. Selalu mulai dari like a strong value of our product. Ya, kalau di digital adalah problem apa sih yang kita solve? Kalau di produk, misalnya produk di obat atau apapun ya, apa sih strong value-nya? Ya, apa sih yang benar-benar yang menjadi keunggulan produk kita dibanding produk lain di luar sana dari sisi kompetitor? Karena itu yang akan jadi dalam tanda kutip strong message ke market. Ya, contoh misalnya, hey, this is apa ya? Apa sih contohnya supaya nggak nyerempet dari brand yang ada, misalnya, oh ini susu paling bergizi misalnya. Ya, jadi tapi tidak cuma sekedar gimmick dalam kutip message-nya aja, kita juga mesti walk the talk. Ketika misalnya kita bilang susu paling bergizi, orang harus bisa memvalidasi bahwa itu memang ada. Memang oke, bisa dicari, oh memang gizinya A, B, C, D, segala macam, kemudian prosesnya seperti apa dan segala macam. Oke, jadi kita nggak sekedar
menjual packaging. Saya kasih contoh analogi. Misalnya contoh, saya teman-teman pinter bikin brownies, contoh lah bikin brownies. Oke, enak ketika misalnya dijual ke saudara atau mungkin ke teman-teman, semua pada senang dan pengen beli lagi. Nah, teman-teman mau expand nih supaya lebih banyak orang yang beli, lebih banyak orang yang tahu brownies saya. Oke, bayangin browniesnya sama nih, satu dibungkus kresek, satu dibungkus misalnya kita pakai kotak melamin, kemudian dikasih karton, dikasih pita dan segala macam. Mana sih orang mau beli? Padahal sama loh browniesnya. Ya, ketika orang ini sama-sama enak ya, tetapi orang ini berapa sih? Dijualnya kresek. Ini bahkan dijual 5.000 mungkin orang nggak mau. Ini dijual 25.000 orang rebutan. Padahal dalamnya sama. Ya, jadi benar-benar kita punya value, kita punya produk, kita harus tahu sebenarnya strong value produk kita apa, dan kita harus punya packaging dengan sangat-sangat baik. Ya, bukan berarti lebay atau berlebihan atau mungkin like faking things, nggak juga. Percuma packaging bagus, tapi ternyata browniesnya sebenarnya keasinan misalnya, ya kan percuma juga. Jadi justru malah bakal impact kepada brand kita. Nah, one angry customers is very very detrimental to our business. Sederhananya adalah satu pelanggan yang kecewa sudah terlalu banyak. Kebayangan kalau misalnya pelanggan kecewa, kemudian dia upload di social media, orang akhirnya lihat, kemudian dia belum pernah nyoba, akhirnya afirmasi, oh iya, emang brand itu nggak enak. Padahal dia belum pernah nyoba orang-orang yang lain. Tapi karena dia share, kita udah kehilangan berapa customer tuh. Ya, dari satu customer yang kecewa udah kehilangan berapa customer. Di dunia digital lebih parah lagi. Ketika orang delete aplikasi, 90% dia nggak akan download lagi tuh. Ya. Ini beda ya, kalau misalnya download aplikasi karena misalnya handphone rusak atau hilang, itu beda lagi. Tapi ketika misalnya, gue nggak butuh aplikasi ini, delete. 90% dia nggak akan download lagi. So, ini penting banget. Jadi, gimana kita balik lagi, selling point-nya harus jelas, strong message juga masih strong, ngerti competitive advantage produk kita di mana dibandingkan kompetitor. Nah, itulah yang harus dikomunikasikan bareng sales dan like a branding juga. Mungkin itu ya, Maya. Semoga membantu. Ya, terima kasih. Ya, thank you, Mbak Maya. Nah, ini pertanyaan yang cukup asik nih tadi menjawab PM itu kayak gimana sih kalau dari Kak Suci nanya dari UB ya, aku kemarin pernah magang di salah satu agensi iklan di mana aku juga dapat beberapa kali koordinasi bersama PM di sana. Yang mau ditanyain, PM itu ada di industri apa aja nih? Nah, tadi kan ada PM digital, ada PM produk fisik gitu ya. Kayak gitu mungkin apa aja sih Kak Bayu yang ada di PM selain di digital gitu? Sebelum situ mungkin ada Karisa ya, dia nanya juga. Oh iya, apa yang perlu dihindari? Selain males nih apa nih? Hindari asumsi. Konsumsi secukupnya penting, tapi asumsi berlebihan berbahaya. Kita merasa paling tahu masalah ketika misalnya contoh dengan customer, misalnya customer bilang, produknya saya susah cari makanan yang enak. Kita karena mungkin kita yang bikin, enggak kok, harusnya gampang loh mas aja mungkin nggak tahu. Nah, itu udah mulai tuh kayak imposing our understanding, padahal kita ngomong sama customer loh. Customer dalam kutip selalu benar gitu ya, walaupun mesti divalidasi lagi apa yang dia bicarakan gitu ya. Tapi kita nggak bisa kayak menegasikan apa yang customer bilang dengan understanding kita. Nah, jadi emang penting banget untuk menghindari kayak memaksakan pendapat kita ya, satu. Dan kedua tadi soal asumsi tadi. Asumsi sebenarnya kalau kita bergerak dengan asumsi, maka kita seperti istilahnya apa ya, menembak di ruangan yang gelap. We're just like shooting everywhere, kita nggak tahu kenapa enggak. Ya, kita menganggap bahwa oke, masalahnya sebenarnya customer kita susah nih cari ojek misalnya.
Atau mungkin konteks yang lain deh. Misalnya dalam GrabFood misalnya kalau kita ngomongin food ordering, susah banget nih aplikasikan promo misalnya yang pas. Nah, kalau kita bergerak dengan asumsi tanpa ada data yang menunjang, tanpa ada misalnya proses-proses sebelumnya untuk misalnya research, survei dan segala macam untuk memastikan bahwa problem itu muncul, maka kita bergerak dengan alasan yang salah dan akhirnya solusi yang kita bikin tidak menjawab apapun. Ya, udah banyak yang kebuang, engineer udah kerja siang malam buat ngerjain, sales team udah oke, bener ya ini masalahnya, oke kita komunikasikan ke user, tapi user bingung ini apa ya, buat apa ya, jadi kita udah ngabisin banyak sekali overhead tanpa ada impact yang benar-benar ya berarti gitu ya, signifikan. Nah, ini yang penting banget. So itu ya, mudah-mudahan Kak Risa menjawab ya. Oke, thank you. Ya. Dari next ya. Suci tadi ya. Dari Suci tadi nanya tentang PM itu apa aja nih? Yang ada PM-nya industri apa aja nih, Kak? Sekarang, so every company is going digital ya, teman-teman. That's why di awal aku bilang demand PM akan selalu tinggi. Ya, ini bahkan di masa pandemi ini tetap ada hiring soal product management gitu ya. Karena justru dengan adanya COVID, ya memang ada beberapa bisnis yang tersendat, tapi justru ada masalah baru lagi yang mesti diselesaikan. Ya? Jadi ada opportunity baru lagi. Contoh misalnya healthcare makin sangat-sangat in demand sekarang. Itu mereka butuh banyak orang untuk membantu menyelesaikan masalah. Okay? Industri apa aja banyak ya, kayaknya nggak bisa dipilih satu ya, hampir semua ada, bahkan mulai dari bank, mulai dari rumah sakit, ya kesehatan in general, apalagi e-commerce, apalagi misalnya ngomongin financial, fintech, semua sekarang hampir semua bank, like financial technology company juga banyak sekali bermunculan ya, karena memang Indonesia ini negara yang konsumtif ya, masyarakatnya senang banget beli barang walaupun nggak ada uangnya gitu. Kan ada pay letter gitu, Kak. Makanya itu dia. Jadi memang karena itu ya. Iya, demand-nya tinggi sekali untuk misalnya P2P lending segala macam lah terkait fintech companies. Kemudian tadi ya fresh graduate mungkin kan nggak sih buat terima. Tadi udah dijawab. Coba cari posisi-posisi early. Like a beginner gitu ya, di associate product manager gitu ya. Kayaknya hampir dari semua startup besar punya itu, karena memang salah satu misi mereka adalah untuk grooming talents, untuk benar-benar membangun talent, dan salah satunya adalah dengan punya posisi tadi associate product manager. Oke. Ya, ada kalian kan pernah daftar di PM, Product Development, pas tesnya nggak lolos, kira-kira kenapa ya? Wah, ini mesti kayaknya HR-nya nih harusnya di. Iya, ya mungkin banyak faktor sih sebenarnya, nggak bisa dijawab juga. Harus lihat hasilnya dulu nih. Yang penting latihan aja terus gitu ya. Tadi dari skill yang ada. Gitu. Lalu dari Kak Gali, gimana proses menciptakan suatu produk dan bagaimana cara efektif untuk memvalidasi ketepatan produk yang sering kita ciptakan? Berat ya. Iya, jadi kalau di produk ada sebutan namanya most viable product ya. Versi cepat, versi sederhana, versi yang lebih kecil untuk memastikan hipotesis kita benar atau enggak. Ini tadi misalnya contoh, ada masalah soal misalnya contoh Gojek ya, kita kompetitor, tapi mungkin Gojek adalah contoh yang lumayan oke untuk bisa diutarakan. Jadi awal pertama itu Gojek pakai call center loh, pakai telepon. Mungkin teman-teman mungkin tahu nggak ya? Jadi zaman mungkin dari awal Gojek tuh mereka kalau mau pesan Gojek, mereka telepon, orang tuh telepon ke call center Gojek, dan mereka call center Gojek bakal alokasikan driver ke tempat dia, kayak taksi aja, bayangin. Jadi itu app bukan, tapi mereka benar-benar memvalidasi problemnya ada apa enggak.
Ternyata begitu mereka cek, ada banyak yang nelpon. Kemudian akhirnya mereka baru mulai berpikir gimana cara menciptakan solusi yang lebih efektif untuk orang. Dulu penetrasi smartphone udah mulai growing, app udah mulai booming juga, udah bikin app, boom. Akhirnya sampai sekarang. Ya, itu kan sederhana ya. Jadi bisa jadi memfasilitasi masalah tuh bukan dengan aplikasi, tapi dengan bikin prototipe dulu, nggak perlu pakai app, pakai manual dulu, dicek bener nggak ada masalahnya. Ketika memang udah divalidasi, ada traction, orang gunain, baru kemudian mikirin bikin feature atau bikin aplikasi tadi, namanya most valuable product. Ya, most valuable product tuh bisa jadi misalnya contoh ngomongin e-commerce misalnya. Ya, e-commerce kan basic belanja itu adalah orang lihat, masukin keranjang, bayar, kirim, selesai. Bener ya? Nggak perlu mesti ada algoritma buat, rekomendasi, mesti apply promo, mesti harus semua pembayaran ada. Bisa jadi cuman, gimana caranya penjual, ini kok contoh marketplace, penjual bisa upload barangnya, kemudian muncul, kemudian akhirnya customer bisa pilih, bisa lihat, kemudian add to cart, kemudian pay. Paymentnya bisa jadi nggak perlu ada kartu kredit dulu, bisa jadi cuman cash atau COD atau mungkin pakai yang ada dulu, pakai kartu debit dulu, nggak perlu ada kredit card, nggak perlu pakai GoPay, OVO dulu, itu belakangan. Yang penting problemnya divalidasi dulu, bener nggak sih e-commerce saya traksinya bagus, kemudian ketika traksinya bagus, baru kita building like more and more features on top of that, gitu loh. Bayang ya. Jadi dengan bayangin kita mesti bikin sebuah feature, sebuah aplikasi yang harus lengkap dulu. Ya nggak launch. Mau kapan launchnya? Mau semua payment ada, semua rekomendasi jelas, bagaimana bisa ada rating dan segala macam, bisa filter, sorting dan bla 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 bla-nya gitu ya. Bakal butuh waktu lama, dan gimana caranya? Balik lagi understanding the right problems. Kemudian akhirnya bisa benar-benar memikirkan solusi MVP tadi untuk menjawab problemnya benar apa enggak. Ketika benar, pas yakin deh, ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, pasti traction-nya bagus, pasti udah mulai ada adoption, orang pada pakai, ada banyak feedback, dan akhirnya kita bisa bergerak dari sana untuk mengembangkan produk kita lebih lanjut. Oke, baik. Tadi divalidate, tadi udah dijawab ya Kak Gali. Lalu ini kita mau ke pertanyaan terakhir karena waktunya sudah habis ya teman-teman. Jadi aku pilih pertanyaan terakhirnya adalah dari Kak Belva nih. Wah, serem nih namanya Kak Belva gitu ya. Lalu Kak, aku Belva mau nanya gimana cara supaya produk yang kita develop bisa terus bertahan di pasaran? Oke, ini penting. Bedanya, ini menarik Pak. Satu definisi yang menjadi pembeda antara project sama produk. Project biasanya time bound. Begitu beres, kita tinggalin. Kebayangnya kalau misalnya, mungkin kalau teman-teman ada yang kerja di IT consultant atau IT agency gitu ya, atau agensi apapun lah, mereka based on project. Ketika projectnya tolong dibikinin misalnya website buat online ticketing misalnya, rilisnya tanggal 20 September. Ketika 20 September beres, kemudian setelah itu udah selesaiin ya. Udah, ini saya udah kasih online ticketingnya, harus ada ini, silakan. Baru maintenance adalah. Tapi ketika tambahin dong feature buat browsing event dan segala macam, bayar lagi dong. Ya, itu project. Tapi kalau produk ini never ending, sustainable gitu ya, terus diiterasi. Makanya ini kayak benar-benar kayak punya anak kali ya. Kayak akan terus dibangun, di-nurture, dikembangkan sehingga benar-benar ya boleh dibilang bakal menyelesaikan lebih banyak lagi masalah orang dan akhirnya bisa profitable to the business. Ini contoh ya. Bagaimana cara supaya tetap bertahan? Sama deh kayak punya anak. Apa sih kalau punya anak? Mungkin kalau yang punya mungkin agak gambaran sedikit. Kita
lihat anak ini gimana, udah bisa baca belum, lihat gizinya gimana dan segala macam. Sama, produk juga sama. Kita lihat matriksnya gimana sih. Misalnya contoh, orang yang masuk 100, tapi kemudian yang contoh kita ngomongin e-commerce, yang masukin ke keranjang cuma 20 orang. Loh, 80 orang ini kemana? Apa yang jadi masalah? Kan? Nah, itu harus kita track dengan sangat seksama, ya. Karena setelah ada problem, kemudian kita selesaikan, akan banyak lagi masalah baru. Never ending problems. Makanya namanya juga kita ngomongin, kita serving customers yang sangat dynamic marketnya. Ya, kita bukan apa namanya, serving like robot kan, atau mungkin just system, tapi kita benar-benar ini adalah our customers yang kebutuhannya berubah, behaviornya berubah, pemikirannya sangat berubah. Nah, ini yang harus kita Ya, Kak Bayu kayaknya ini ke mute lagi, boleh di unmute. Ya, halo. Wah, ini ke mute nggak sih? Ya, halo Kak Bayu, ini sepertinya ke mute. Ya, oh ya, Kak Bayu ini ke mute nih kayaknya nih. Kak Bayunya ke mute nih kayaknya. Oke. Nah, ini Kak Bayu lagi lagi aktif banget nih nonton, lagi seru banget, jadi kayak suaranya hilang. Kak, suaranya hilang. Ya, ya belum Kak. Mungkin boleh di log out dulu. Ya, boleh di log out dulu Kak. halo. Ya, oke, sudah dengar Kak. Oh, tadi sampai mana bilangnya? Tadi sampai ini apa namanya? Sampai tumbuh kembang anak, perhatiin matriksnya gitu. Oke, oke, ya, sorry ya. Saya mungkin agak lebih singkat lagi ya. Jadi, Hmm. balik lagi sama kayak ya punya anak. Jadi, Hmm. produk juga sama. Kita benar-benar mesti lihat lagi ketika sudah di launch, bagaimana performance produk kita. Semuanya kita cek. Mulai dari matrix ya tadi ya. Matrix itu apa sih? Semua data terkait produk yang sudah kita launch. Ya, customer-nya berapa, ada berapa banyak sih, akhirnya balik lagi. Kemudian terus getting feedback dari mereka, karena setelah kita menyelesaikan masalah akan muncul masalah-masalah baru. Dan ya kayak kita building sebuah Lego gitu ya, ketika fondasinya sudah jalan, kita terus bangun on top of that supaya makin banyak masalah yang terjawab, makin banyak impact buat customer kita, buat user kita, dan juga makin profitable, makin menguntungkan buat bisnis kita juga. Mungkin itu ya. Ya, oke. Nah, jadi tadi sudah terjawab nih ya teman-teman, dari mulai masuk gimana cara jadi PM, skillnya apa, lalu udah masuk ke technical tadi gimana menciptakan produk yang menciptakan produk seperti apa ya, menganalisa masalah kayak gimana, prioritizing sampai timbul solusi ini. Jadi nggak cuma apps tapi beberapa produk gitu ya. Lalu sampai dengan mensustain kan ya. Jadi membuat produk itu sustain di pasaran gitu. Tadi udah kejawab nih dari A to Z gitu. Nah, iya, mungkin itu yang bisa di-share nih teman-teman. Jadi sorry banget karena waktunya sudah habis. Jadi nanti mungkin kita bisa ada sesi berikutnya gitu ya. Kalau nggak Bayu, nanti bersedia kita undang lagi. Gitu ya. Oke, baik. Baik, thank you banget nih Kak Bayu. Tadi pembahasannya menarik banget. Dan teman-teman juga mungkin sama sepaham dengan aku juga menarik. Karena tadi cukup banyak atau syarat akan case-case yang ada gitu ya. Jadi nggak pakai teori nih. Jadi, bukan hanya teori ya. Bukan hanya teori, tapi juga ada case-case yang Kak Bayu tiap hari hadapin juga.
dan yang secara umum PM dapat dapat daily-nya tuh seperti apa gitu. Jadi benar-benar end to end banget gitu. Ya, oke Kak Bayu, thank you atas sharingnya malam ini Kak Bayu. Mungkin pesan terakhir buat teman-teman yang ada di rumah, boleh sih Kak Bayu? Pesan terakhir ya, sebenarnya balik lagi tadi kayak role PM will still be in demand. Ada banyak opportunities. So prepare yourself. Karena gini, kalau menurut saya, ketika kita mempersiapkan jadi PM, mungkin nyiapin semuanya hal ya, segala skill yang udah kita bahas tadi, bisa masuk kemana aja. It's very, very valuable untuk teman-teman bekerja dimanapun, punya critical thinking, punya komunikasi yang bagus, like good analytical juga, punya leadership, itu bisa kemana-mana. Jadi nggak cuma role-nya in demand, but you'll be in demand too, gitu. Banyak perusahaan sekarang kesulitan untuk cari talent-talent kayak gitu. I wish you all the best untuk siapapun yang mungkin mau berkarir di tech, di produk, atau dimanapun. Mudah-mudahan tadi pembahasan kita hari ini bermanfaat ya. Thank you semua. Ya, oke, pasti bermanfaat banget dong. Aku aja yang udah bekerja cukup lama gitu ya. Inspire banget nih akan dari Kak Bayu tadi. Oke Kak Bayu, thank you, sukses buat Kak Bayu. Thank you, teman-teman. Ya, thank you teman-teman. Silakan nanti diisi untuk absensinya formnya, itu sudah ada di chat. Ya, dan pastinya kita masih banyak acara-acara lagi. Nanti teman-teman bisa join di hari Jumat juga. Kita akan ngebahas tentang how to be stand out di interview. Nah, ini cocok nih buat teman-teman yang masuk kuliah gitu kan. Dan terus pantengin IG kita untuk update di event-event menarik HRMSI lainnya. Gitu. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you Kak Bayu semuanya. I'm sign out dan see you in the next event. Bye-bye. Bye-bye.